Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video saya berikut ini. Bersama saya seperti biasanya. Kali ini saya angkat tema kegagalan dan kesuksesan. Nah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kegagalan adalah sebuah keberhasilan untuk mencapai kesuksesan. Yang membuat pertanyaan kita, kenapa kita mengalami kegagalan itu? Ada 7 macam faktor penyebab kita membuat gagal, yaitu faktor pertama, saya kasih solusinya. Mungkin Allah, Tuhan kita, belum mengizinkan kita untuk sukses karena ilmu dan kepandaian kita tidak cukup untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha tahu tentang kemampuan kita. Faktor yang kedua, mungkin saja ilmu dan kepandaian kita itu sudah cukup, mumpuni, tetapi Allah sangat sayang kepadamu. Makanya Dia memberikan semacam ujian kepada kita. Kira-kira sabarkah kita menerima ujian dan cobaan itu diberikan kepada kita, atau bagaimana? Dan faktor yang ketiga yang sering membuat kita mengalami kegagalan itu, bisa saja setelah kau sukses nanti, kau punya niat kurang begitu baik, sehingga Allah belum meridhoi kesuksesan itu. Dengan kata lain, Dia belum izin. Faktor yang keempat, mungkin kita tidak pernah bersujud dan meminta kepada Tuhan. Kau begitu melupakan Dia. Karena kita merasa kita bisa dan mampu. Keegoan kita muncul karena kita merasa dunia ini begitu kecil di mata kita. Kita kurang menyadari, sementara kita masih banyak punya kelemahan dan kekurangan. Makanya itulah sering terjadi kita mengalami kegagalan itu. Nah, sekarang faktor yang kelima. Mungkin saja kita kurang sarana dan prasarana. Lemahnya modal, kurangnya pergaulan dan adaptasi. Ini juga menjadi unsur kegagalan. Dan yang keenam yaitu, mungkin saja di dalam kehidupan kita sehari-hari kita kurang baik di mata orang lain. Dalam arti kurang menyenangkan. Jadi orang tidak kuasa untuk membantu jalannya kesuksesan kita. Karena kadangkala kesuksesan itu ada juga datangnya dari mata orang banyak. Kita tidak tahu kalau sehari-hari di dalam kehidupan kita itu, bahwa orang pun selalu melihat dan mengawasi tingkah laku kita. Mungkin saja kita merasa diri kita itu sudah menjadi orang yang baik, orang yang mampu dan orang yang bisa dalam segala hal. Punya skill, punya ilmu yang mumpuni. Tapi di sudut pandang mata orang lain, kita mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Dan mungkin saja dia menganggap bahwa diri kita itu tidak cocok untuk sukses dalam hal itu. Nah,
sudut mata orang banyak ini adalah termasuk dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di sini tadi saya mengatakan kalau diri kita sudah merasa baik, mampu, tetapi kata orang lain belum. Makanya orang ramai pun di sekitar kita, di luar sana, tidak ada memberikan suara, tidak ada memberikan dukungan. Karena suara terbanyak itu adalah suaranya Tuhan. Nah, sahabat-sahabatku semua, ini yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Mungkin saja kita salah untuk mengambil jurusan yang cocok dan pantas buat kita. Kadang kita terlalu masa bodoh dengan jurusan atau keahlian kita, sehingga kita sering mengalami kegagalan itu. Padahal kita sendiri yang salah pilih untuk memilih di bidang mana kita yang pantas dan pekerjaan apa yang cocok buat kita. Kalau mangkok, jadilah mangkok. Janganlah berharap jadi ember atau sebagainya. Kira-kira begitu menurut pendapat saya. Kalau kita misalnya hobi di dagang, janganlah untuk berharap jadi mekanik. Tapi jika ingin jadi mekanik, pelajari ilmunya, cari kelemahannya. Mudah-mudahan kita bisa sukses. Demikian halnya dengan pekerjaan lain dan rencana-rencana apapun. Kita tidak bisa terlalu membawakan kemauan kita, keinginan kita sebagai manusia yang punya kelemahan. Kadang kita kurang menyadari bahwa diri kita ini sudah menganggap hebat. Padahal di mata Tuhan kita belum ada apa-apanya. Makanya dari itu saya bilang dari yang pertama tadi, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan menolong kesuksesan kita. Kalau kita terlalu banyak berharap kepada manusia, kepada teman-teman, kepada sahabat, kepada orang lain, belum tentu itu juga sukses. Nah, sahabat-sahabat aku semua dimanapun Anda berada, jika Anda tidak mau mengalami kegagalan lagi, marilah kita introspeksi diri dulu. Dan mudah-mudahan kita tidak akan mengalami kegagalan lagi ke depannya. Sebab kegagalan itu pun bukanlah suatu masalah yang enak. Jadi kita sebagai manusia berusaha dan berikhtiarlah meminta kepada Tuhan. Jangan lupakan Dia. Karena pada hakikatnya jika kita melupakan Dia, Dia pun melupakan kita. Tidak mungkin Dia selalu ingat kepada kita, sementara kita pun bukan ingat kepadanya. Kita bukan termasuk makhluk yang terlalu mulia. Jadi justru itulah motivasi dan sugesti yang saya berikan bisa bermanfaat dan menjadikan kita untuk ke depan ini lebih baik lagi, tidak mengalami kegagalan, dan kita bisa sukses. Karena orang sering menganggap dan merasa kesuksesan itu hanya bisa didapat jika kita punya uang banyak. Belum tentu kita punya uang banyak kita bisa sukses. Kadangkala orang yang tidak punya uang bisa juga sukses. Nah, ini menyangkut rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kadang orang yang kita anggap cukup hebat juga tidak sukses. Tetapi orang yang biasa-biasa bisa sukses. Jadi kita harus mengimbangi dan menyadari di mana letak titik kelemahan kita dan bagaimana hubungan kita kepada masyarakat, bagaimana pula hubungan kita kepada Tuhan.
harus ada keseimbangannya. Makanya kita harus berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Seperti yang saya pernah ceritakan, hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan baik dan mendekatkan dirilah kepada Allah, dan berhubungan baik juga kepada sesama manusia. Karena inilah faktor kedua macam ini yang terlalu berat, terlalu kuat untuk mendukung kesuksesan kita. Bukan karena kepintaran kita saja, bukan karena uang kita yang terlalu banyak. Makanya saya menghimbau di sini untuk adik-adik saya, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Mari kita perbaiki dan kita kaji ulang apa penyebab kita bisa menjadi gagal. Karena kita sama-sama tahu bahwa kegagalan itu adalah, menurut saya, termasuk salah satu penderitaan, yaitu penderitaan batin. Jadi justru itulah, supaya kita tidak mengalami kehancuran, baik itu di bidang materi maupun di bidang ilmu atau di bidang pengorbanan lain, termasuk saya katakan moral. Harus kita introspeksi lebih jauh lagi. Saya sebagai orang biasa yang juga seperti masyarakat biasa lazimnya, saya banyak punya kelemahan dan kekurangan. Karena itulah kodrat saya sebagai manusia. Saya bukan katakan saya orang ahli, orang pintar, orang yang mengajar-ngajari, orang yang memintar-mintari, tidak. Saya di sini hanyalah memberikan saran, motivasi kepada rekan-rekan yang ada di luar sana, supaya kita lebih mengerti. Itulah maksud saya untuk berbagi perasaan dan berbagi masalah. Saya memberikan motivasi ini karena keinginan saya bagaimana supaya kita ke depannya ini lebih baik. Nah, sahabat-sahabatku, demikianlah dulu cerita kita dalam video singkat kali ini. Karena waktu jualah yang mungkin memisahkan kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam video berikutnya. Asalkan Anda mau subscribe, like, comment, and share di channel saya, Ahmad Kurniawan Official. Nah, demikianlah dulu sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.